I marvel in your eyes, swimming in your sky. Never been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan dengan saya di channel HPTH Official. Baik rekan-rekanku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mereview atau membahas soal-soal latihan tes P3K khususnya untuk guru agama Islam. Oke teman-teman, di sini saya sudah merangkum beberapa soal teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan dari berbagai sumber yang saya cari. Di sini sudah ada hampir sekitar 40 lebih soal teman-teman untuk kita review pada kesempatan kali ini. Jadi di sini untuk soal ini hanya latihannya teman-teman. Kita perbanyak saja untuk soal latihannya karena kita tidak tahu soal seperti apa yang akan kita hadapi nantinya. Lebih baik kita belajar banyak soal teman-teman. Kita sharing dan belajar bersama di sini. Nah, di sini sudah ada dengan kunci jawabannya ya teman-teman semuanya. Jadi, semisalnya ada jawaban yang salah, mohon dikoreksi teman-teman di kolom komentar ya teman-teman. Karena jawaban di sini belum tentu benar teman-teman. Mohon maaf sekali. Kita di sini adalah sharing atau belajar bersama teman-teman. Baik, kita akan langsung saja pada pembahasan soal yang pertama teman-teman. Nah, soal yang pertama itu adalah seorang muslim wajib beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari beriman adalah A. Meminta pertolongan kepada malaikat, B. Menghafal nama-nama malaikat, C. Mengetahui wujudnya, D. Meyakini keberadaannya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, E. Meyakini keberadaan dan tugas-tugasnya. Dan jawabannya itu adalah E teman-teman, yaitu meyakini keberadaannya dan tugas-tugasnya. Nah, mohon dikoreksi ya teman-teman jika jawaban saya salah ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya. Malaikat bersifat memantulkan cahaya pada hati manusia dan kedamaian di bumi karena diciptakan dari A. Tanah, B. Cahaya, C. Api, D. Ruh, E. Air. Dan jawabannya itu adalah B teman-teman, yaitu cahaya. Kita lanjut pada soal berikutnya. Jika saya terlalu cepat membaca soalnya, mohon teman-teman silahkan di pause videonya, kemudian dibaca perlahan teman-teman. Kemudian dipahami agar tidak gagal paham. Lanjut pada soal nomor 3. Berikut pernyataan yang tidak benar tentang malaikat adalah A. Makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, B. Sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah sekalipun membantah, C. Memiliki hawa nafsu, D. Menghabiskan waktunya untuk mengabdi kepada Allah, senantiasa taat kepada perintah-perintahnya dan tidak pernah mendurhakainya, E. Tidak memiliki hawa nafsu. Silahkan teman-teman koreksi saya ya teman-teman jika saya salah. Dan ini untuk jawaban ini, jawabannya adalah C teman-teman, yaitu memiliki hawa nafsu. Dan sini pertanyaannya itu adalah berikut pernyataan yang tidak benar tentang malaikat teman-teman. Nah, di sini yang tidak benar itu adalah C teman-teman, yaitu memiliki hawa nafsu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut pada soal berikutnya. Allah memberikan akal dan nafsu kepada A. Malaikat, B. Jin, C. Setan, D. Manusia, E. Binatang. Dan jawabannya itu adalah manusia teman-teman. Kita lanjut pada soal berikutnya. Kemuliaan manusia yang lebih daripada malaikat ditegaskan dengan bukti A. Manusia memiliki ketaatan yang bisa melebihi malaikat, B. Nabi dan Rasul diangkat dari golongan manusia, C. Karakter manusia yang tenang dan penuh kedamaian, D. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam setelah Nabi Adam alaihissalam menjelaskan tentang ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa beribadah kepadanya. Dan untuk jawabannya itu adalah D, teman-teman, yaitu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam setelah Nabi Adam alaihissalam menjelaskan tentang ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. Berikut ini sifat-sifat dari malaikat, kecuali A. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. B. Dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. C. Tidak makan dan tidak minum. D. Tidak memiliki jenis kelamin. E. Dapat mengetahui masa depan manusia. Dan jawabannya itu adalah E, teman-teman, yaitu dapat mengetahui masa depan manusia. Nah, di sini pertanyaannya itu adalah berikut ini sifat-sifat dari malaikat. Nah, kecuali. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. Allah memberi tugas kepada malaikat Ridwan adalah A. Menjaga pintu surga, B. Mencatat amal baik manusia, C. Mencatat amal buruk manusia, D. Memberi rizki, E. Meniup sangkakala. Dan jawabannya itu adalah A, teman-teman, yaitu menjaga pintu surga. Nah, itu adalah bagian dari tugas malaikat Ridwan. Kemudian kita lanjut pada soal nomor berikutnya. Malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur rezeki bagi manusia adalah A. Malaikat Malik, B. Malaikat Munkar, C. Malaikat Mikail, D. Malaikat Israfil, E. Malaikat Israel. Dan jawabannya itu adalah C, teman-teman, yaitu Malaikat Mikail. Silahkan koreksi saya, teman-teman, jika ada jawaban yang keliru ataupun salah, silahkan dibetulkan di kolom komentar beserta dengan penjelasannya. Kita lanjut pada soal berikutnya. Berikut ini beberapa hal yang dilaknat malaikat kecuali A. Keluar rumah tanpa izin suami, B. Tidur dalam keadaan tidak berwudu, C. Menghalangi syariat Islam, D. Berbuat maksiat di dalam rumah, E. Menakut-nakuti saudara. Dan jawabannya itu adalah B, teman-teman, yaitu tidur dalam keadaan tidak berwudu. Nah, di sini berikut ini beberapa hal yang yang dilaknat malaikat kecuali. Nah, ini ya, teman-teman. Perlu digarisbawahi di sini ada kata kecuali, teman-teman. Kita lanjut pada soal berikutnya. Sikap yang keliru terhadap malaikat adalah A. Meyakini keberadaannya sebagai pengawas manusia, B. Meyakini bahwa malaikat adalah ciptaannya, C. Meminta tolong kepada malaikat, D. Meyakini malaikat adalah makhluk gaib, E. Menyadari bahwa malaikat selalu mendoakan manusia yang berbuat kebajikan. Dan jawabannya itu adalah C, teman-teman, yaitu meminta tolong kepada malaikat. Nah, ini, teman-teman. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. Sanum selalu belajar dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh karena ia yakin Allah akan memberikan ilmu melalui malaikat. A. Ridwan, B. Rakib, C. Mikail, D. Jibril, E. Israfil. Dan jawabannya itu adalah D, teman-teman, yaitu Jibril. Lanjut pada soal berikutnya. Kemuliaan manusia yang lebih daripada malaikat ditegaskan dengan bukti A. Manusia memiliki ketaatan yang bisa melebihi malaikat, B. Nabi dan Rasul diangkat dari golongan manusia, C. Karakter manusia yang tenang dan penuh kedamaian, D. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam setelah Nabi Adam alaihissalam menjelaskan tentang ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa beribadah kepadanya. Dan untuk jawaban ini adalah D, teman. Yaitu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam AS menjelaskan tentang ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. Berikut ini sifat-sifat dari malaikat kecuali selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya.
B. Dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. C. Tidak makan dan tidak minum. D. Tidak memiliki jenis kelamin. E. Dapat mengetahui masa depan manusia. Dan jawabannya itu adalah E, teman-teman, yaitu dapat mengetahui masa depan manusia. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya, teman-teman. Beriman kepada malaikat raqib diwujudkan dengan perilaku A. Tidak malas dalam bekerja dan belajar. B. Memiliki niatan baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. C. Senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya. D. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimasukkan ke dalam surga. E. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dan jawabannya itu adalah B, teman-teman, yaitu memiliki niatan yang baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Nah, ini untuk jawabannya. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. Tawaf yang dilakukan ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram dinamakan tawaf A. Kudum, B. Ifadah, C. Wadah, E. Nazar, E. Tamattu. Dan jawabannya itu adalah A, ya teman-teman, yaitu kudum. Silahkan koreksi ya teman-teman jika jawaban saya keliru atau salah. Sertakan dengan pembahasan dari teman-teman. Lanjut pada soal berikutnya. Segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika melaksanakan ibadah haji merupakan pengertian A. Syarat wajib haji, B. Syarat sah haji, C. Rukun haji, D. Wajib haji, E. Sunnah haji. Dan jawabannya itu adalah C, teman-teman, yaitu rukun haji. Kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya. Berikut ini yang tidak termasuk rukun haji adalah A. Tamattu, B. Ihram, C. Tawaf, D. Sya'i, E. Tahallul. Dan jawabannya itu adalah A, teman-teman. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. Batas tempat mengenakan pakaian ihram untuk melaksanakan ibadah haji disebut A. Tawaf, B. Miqat zamani, C. Miqat makani, D. Wukuf, E. Sya'i. Dan jawabannya itu adalah C, teman-teman, yaitu miqat makani. Kemudian lanjut pada soal berikutnya. Mengelilingi Ka'bah Baitullah sebanyak 7 kali merupakan pengertian A. Wukuf, B. Ihram, C. Tawaf, D. Sya'i, E. Mabit. Dan jawabannya itu adalah C, teman-teman, yaitu tawaf. Lanjut. Melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam yang teman-teman, yaitu yang kelima. Lanjut pada soal berikutnya. Haji secara bahasa artinya menyengaja atau menuju suatu tempat. Tempat yang dimaksud adalah A. Gua Hira, B. Ka'bah, C. Masjid Nabawi, D. Masjidil Haram, E. Masjidil Aqsa. Dan jawabannya itu adalah B, teman-teman, yaitu Ka'bah. Kemudian lanjut pada soal berikutnya. Kewajiban melaksanakan ibadah haji mulai disyariatkan pada tahun A ke-6, B ke-5, C ke-4, D ke-3, E ke-2. Dan jawabannya itu adalah A, teman-teman, yaitu ke-6. Lanjut pada soal berikutnya. Berikut ini yang tidak termasuk tata cara pelaksanaan ibadah haji adalah A. Ifrad, B. Qiran, C. Mabrur, D. Tamattu, E. Sya'i. Dan jawabannya itu adalah C, teman-teman, yaitu mabrur. Kemudian lanjut. Berikut ini yang tidak termasuk kepada syarat wajib haji adalah A. Islam, B. Merdeka, C. Balik, D. Berakal, E. Mampu. Dan jawabannya itu adalah B, teman-teman, yaitu merdeka. Lanjut. Melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan ibadah haji dinamakan A. Mabrur, B. Qiran, C. Tamattu, D. Ifrad, E. Ihram. Dan jawabannya itu adalah C, teman-teman, yaitu tamattu.
Kita lanjut pada soal berikutnya. Berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali merupakan salah satu rukun haji dan umroh yang disebut A. Wukuf, B. Ihram, C. Tawaf, D. Sya'i, E. Tamattu, dan jawabannya itu adalah D, teman-teman, yaitu Sya'i. Menurut kunci jawaban ini ya, teman-teman. Lanjut. Setelah melakukan wukuf di Padang Arafah, para jamaah haji diwajibkan bermalam di A. Musdalifah, B. Madinah, C. Mina, D. Mesir, E. Arafah, dan jawabannya itu adalah A, teman-teman, yaitu Musdalifah. Kita akan lanjut pada soal berikutnya. Bagi jamaah haji yang berasal dari Indonesia wajib menggunakan pakaian ihram apabila telah sampai kota A. Makkah, B. Zatul Irkin, C. Madinah, D. Karmul Manazil, E. Yalamlam, dan jawabannya itu adalah E, teman-teman, yaitu Yalamlam. Lanjut. Hadir di Padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yakni mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah, disebut A. Ihram, B. Tawaf, C. Sya'i, D. Wukuf, E. Mabit, dan jawabannya itu adalah D, teman-teman, yaitu wukuf. Lanjut pada pertanyaan berikutnya. Zakat harta sering disebut juga A. Zakat fitrah, B. Zakat mal, D. Pajak, D. Infak, E. Sodakoh, dan jawabannya itu adalah B, teman-teman, yaitu zakat mal. Lanjut. Kekayaan yang akan dizakati harus berada di bawah kekuasaan penuh. A. Muzaki, B. Mustahik, E. Hakim, D. Amil, E. Presiden, dan jawabannya itu adalah A, yaitu Muzaki. Lanjut pada soal berikutnya. Orang yang mewakafkan hartanya disebut A. Wakif, B. Mauquf, C. Mauquf alaih, D. Syikot, E. Wukuf, dan jawabannya itu adalah A, yaitu wakif. Kita lanjut pada soal berikutnya. Mengeluarkan zakat mal bagi yang memenuhi syarat hukumnya adalah A. Sunnah muakkad, B. Fardu kifayah, C. Ghair muakkad, D. Wajib, E. Haram, dan jawabannya itu adalah A, teman-teman, yaitu sunnah muakkad. Nah, ini ya, teman-teman, untuk jawabannya. Silakan dikoreksi jika jawaban saya kurang tepat, teman-teman. Lanjut pada soal berikutnya. Orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf disebut A. Wakif, B. Mauquf, C. Mauquf alaih, D. Sigat, E. Wukuf, dan jawabannya itu adalah C, yaitu Mauquf alaih. Kita lanjut pada soal nomor berikutnya. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat A. Ilmu, B. Nazar, C. Harta, D. Dam, E. Jiwa, dan jawabannya itu adalah E, yaitu jiwa, teman-teman. Kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya. Berikut ini adalah binatang yang wajib dizakati kecuali A. Sapi, B. Kerbau, C. Kambing, D. Ikan, E. Unta, dan jawabannya itu adalah D, yaitu ikan. Lanjut. Arti wakaf menurut bahasa adalah, yaitu C, teman-teman, menahan. Kemudian kita lanjut. Di bawah ini adalah syarat-syarat wakif kecuali A. Dewasa, B. Berakal sehat, C. Menikah, D. Merdeka, E. Tidak di bawah paksaan, dan jawabannya itu adalah C, teman-teman, yaitu menikah. Lanjut. Sikat wakaf bisa berupa A. Rekaman TV, rekaman kaset, B. Kias, C. Al-Quran, D. Hadits, E. Lisan tulisan,
maupun isyarat? Dan jawabannya itu adalah teman-teman, yaitu tanda syukur kepada Allah. Nah, ini untuk jawabannya ya teman-teman. Kita akan lanjut pada soal berikutnya. Hukum mewakafkan harta adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Makruh, D. Mubah, E. Haram. Dan jawabannya itu adalah B, itu sunnah teman-teman. Lanjut. Berikut ini yang bukan merupakan syarat untuk mengeluarkan zakat mal adalah A. Milik pribadi, B. Islam, C. Telah sampai nisabnya, D. Hamba sahaya, E. Baligh. Dan jawabannya itu adalah D, itu hamba sahaya. Lanjut, kita akan lanjut pada soal berikutnya. Tujuan orang berwakaf adalah A. Menyucikan harta, B. Pamer, C. Mengurangi harta yang terlalu banyak, D. Menghindari hilangnya harta, E. Beribadah. Dan jawabannya itu adalah E teman-teman, yaitu beribadah. Kemudian soal yang terakhir, ayat yang menyuruh kita untuk menafkahkan harta adalah A. Quran Surat Ali Imran ayat 91, B. Quran Surat Ali Imran ayat 98, C. Quran Surat Ali Imran ayat 90, D. Quran Surat Ali Imran ayat 92, E. Quran Surat Ali Imran ayat 93. Dan jawabannya itu adalah D teman-teman, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 92. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman untuk latihan soal kali ini. Mungkin ada teman-teman yang dirasa kurang paham atau kurang puas, saya mohon maaf karena soal-soal ini saya kumpulkan teman-teman dari beberapa sumber untuk jadi satu teman-teman, untuk kita bisa sharingkan sama teman-teman. Mungkin ada jawaban ataupun pembahasan yang kurang puas di hati teman-teman, silahkan dicantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Mohon koreksinya jika ada yang salah. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu ya teman-teman, agar tidak ketinggalan setiap saya upload video-video terbaru di channel ini. Dan semoga video-video yang sudah saya buat sebelumnya dan ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya dalam menghadapi tes P3K pada tahun ini. Dan semoga kita semuanya diberikan kelancaran dan kelulusan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.